Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyuriandini dengan NIM 2406051100073. Pada video kali ini saya ingin membuat video live coding untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah web programming. Next. Nah, pada UTS kali ini kita disuruh untuk membuat program PHP untuk mengolah sebuah array angka dengan data awal yang diberikan oleh bapaknya, yaitu 12, 7, 25, 30, 18, 41, 6, 9, 50, 22, 13, 27. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk mencari array-nya, nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil. Dan kita tidak boleh menggunakan fungsi bawaan seperti max atau min. Langsung saja kita langsung ke VS Code-nya. Nah, di sini kita mulai dengan membuka kode PHP karena kita ingin membuat file berbentuk PHP. Kemudian kita bisa salin dari data yang sudah diberikan oleh bapaknya. Kita salin. Nah, kemudian kita membuat fungsi untuk mencari nilai terbesar dengan menggunakan function cari nilai terbesar data. Nah, kita masukkan nih agar cari nilai terbesar itu datanya masuk ke dalam array data ini. Kemudian kita buka kurung. Kemudian di bawahnya kita mengambil elemen pertama sebagai nilai terbesar. Ya, ini kita menggunakan terbesar sama dengan data 0. Kita tutup. Nah, kemudian di sini kita membuat perulangan untuk mengecek setiap elemen dalam array menggunakan for. Kemudian ini data plus nilai. Kemudian kita tutup. Buka kembali ya. Nah, kemudian di sini kita untuk mengeceknya itu kita menggunakan perulangan. Di sini kita tuh mengecek apakah nilai sekarang itu lebih besar dari nilai yang terbesar. Jadi dia akan mengecek apa nilai ini udah lebih besar daripada nilai yang ini menggunakan if. Nilai lebih besar dari yang terbesar. Kemudian kita buka lagi. Kemudian jadi dari sini kalau emang dia lebih besar, maka nilai terbesar itu bakal diganti dengan nilai yang sekarang, yang terbaru ini. Menggunakan terbesar sama dengan nilai. Kemudian sudah kita tutup
kondisi dengan perulangan ini dengan 2 tadi. Kemudian kita lanjutkan di bawah sini. Untuk mengembalikan nilai terbesar, kita menggunakan return. Return terbesar, tutup. Kemudian kita lanjut ke bawahnya sini. Ini dalam sini tuh dia untuk menutup fungsi dari yang ini tadi. Jadi kita lanjut ke fungsi untuk cari nilai terkecil. Nah, kita juga sama pakai function cari nilai terkecil. Cari nilai terkecil dari data. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Jadi seperti tadi, terkecil sama dengan data mulai dari 0. Dan kita tutup, lanjut untuk melakukan perulangan gunakan for each. Kemudian tulis kembali data as nilai. Kemudian kita buka lagi kurung kurawal menggunakan if untuk mengecek apakah nilai sekarang itu lebih kecil atau ada yang lebih kecil lagi. Kita tutup dulu dengan kurung, lalu dengan ini terus masukkan nilai pakai terkecil. Dan kita buka lagi kurung kurawal, terus kita menentukan apabila jika iya terkecil, maka itu nilainya. Nilai kita tutup. Kemudian seperti tadi kita lanjut jika ingin memanggil menggunakan return. Terkecil. Tutup. Kemudian next kita lanjut untuk membuat fungsi hitung rata-rata. Sama juga, tapi kita ini untuk mencari fungsi rata-rata. Function hitung rata-rata data. Hitung rata-rata dari data tersebut. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Terus variabelnya itu untuk menyimpan jumlah semua nilai. Jadi totalnya itu sama dengan 0. Jadi kita tuh buat gini. Total sama dengan 0. Karena kita kalau mau menghitung rata-rata itu harus tahu total dari keseluruhannya itu berapa. Jadi biar kita tuh bisa mencari rata-rata atau penengah dari nilai tersebut. Kemudian variabel untuk menghitung banyak data. Nah, di sini kita menggunakan jumlah data sama dengan 0. Nah, kemudian
untuk kita akan membuat perulangan untuk rata-rata ini. Jadi perulangannya itu kita juga pakai for Nah, terus kita masukkan data as nilai. Kita buka kurung kurawal, terus kita untuk menambahkan setiap nilai ke total, jadi total ditambah atau sama dengan nilai. Jadi dia tuh bisa ditambah atau sama dengan nilai dari data. Kita buat total sama dengan total plus, karena kita harus menambahkan plus sama dengan nilai. Tutup. Kemudian untuk menambahkan jumlah data kita pakai ini lagi, terus jumlah data plus biar datanya tuh tak terhingga, jadi tuh bisa berapa aja jumlah dari data tersebut. Kemudian kita tutup, kemudian kita lanjut ke bawahnya dari perulangan ini, untuk menutup fungsi. Untuk menutup perulangan, kemudian kita panggil dengan return total atau jumlah data. Kemudian kita tutup, dengan kurung kurawal untuk menutup fungsi. Kemudian fungsi yang ketiga kita mencari membuat fungsi untuk jumlah genap. Nah, di sini tuh kita mula-mula membuat fungsinya dulu sama function, terus jumlah genap data, tutup. Jadi kita mencari jumlah genap dari data. Jadi data yang ini, yang dia itu angkanya genap, dia akan dijumlahkan. Kemudian kita buka kurung kurawal. Kemudian kita membuat variabel untuk menghitung jumlah genapnya menggunakan count sama dengan 0. Kita tutup. Nah, kemudian kita membuat perulangannya menggunakan for lagi. Dan data as nilai. Jadi kita mengambil dari data dan nilai. Kemudian kita buka lagi untuk mengecek apakah nilai habis dibagi 2, karena kalau genap itu dia habis dibagi 2. Terus kalau misal dibagi 2 dia habis, dia masih ada sisa, dia ganjil. Terus kita membuat perulangan pakai if
nilai dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian kita buka lagi kurung untuk jika genap tambah jumlah. Jadi kalau misal dia genap, jumlahnya itu bertambah menggunakan plus tutup, kemudian kita tutup perulangan dan kemudian kita tutup perulangannya. Di sini kita panggil dengan return lagi, terus tutup. Nah, di sini kita udah membuat untuk jumlah genap. Terus lanjut kita menggunakan membuat fungsi untuk jumlah ganjil. Sama dia pakai function jumlah ganjil dari data. Kemudian kita buka kurung awal, terus pakai count lagi sama dengan 0. Kemudian kita buat perulangan sama pakai for. Dari data kemudian mengambil nilai. Kemudian kita buka kurung awal, kemudian kita membuat perulangan menggunakan if nilai dibagi 2 tandas sama dengan 0. Nah, di sini dia akan mengecek apakah tidak habis dibagi 2. Kalau dia dibagi 2 tidak habis, ada sisanya, maka dia akan menentukan bahwa itu angka ganjil. Kemudian di sini kita buka lagi untuk kurung awal, terus kita buat untuk count-nya. Plus agar itu dia angkanya itu tidak terbatasi. Kemudian kita tutup untuk perulangan, kemudian kita return untuk memanggil perulangan tersebut. Terus kemudian tutup. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat semua perulangannya. Ini untuk nilai terbesar. Ini untuk nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, jumlah genap, jumlah ganjil. Maaf, lanjut. Kemudian kita membuat untuk output. Nah, ini kan udah lengkap untuk semuanya. Jadi kita untuk outputnya kita buat di bawah sini pakai echo, isinya isi array. Di sini biar kita bisa mengetahui nilai array-nya itu berapa. Itu untuk output. Kemudian kita buka kurung awal, kemudian kita panggil untuk nilainya lagi. Nilai dikali tutup. Kemudian ini untuk menampilkan setiap nilai itu dengan spasi. Jadi meskipun dia nilainya ada puluhan gitu, jadi dia bisa
menentukan spasinya di mana aja. Next, kemudian kita tutup. Kemudian di bawahnya kita membuat untuk pindah baris. Jadi kita menggunakan echo BR atau baris itu ya. Next, kemudian untuk memanggil fungsi terbesar dan menampilkannya, kita buat lagi untuk echo nilai terbesar, kemudian buka, kemudian kita panggil dengan mengalihkan dengan tadi cari nilai terbesar, terus kita pakai rumus data tadi yang awal itu, kemudian kita buat baris dengan BR, tutup lagi. Nah, untuk memanggil, terus untuk menampilkan nilai terkecilnya, kita buat lagi untuk echo nilai terkecil, tutup, kemudian kita kali lagi cari nilai terkecil, ambil data, terus kita buat baris juga. BR, tutup. Terus untuk mencari rata-rata, echo rata-rata, kemudian kita memanggil dengan hitung rata-rata. Kalau bisa kita harus mengecek namanya itu sama ya. Jadi kalau besar gini dia gak bakal kepanggil. Jadi kita harus menyesuaikan hitung rata-rata, kemudian nilai terkecil. Oke, sudah sama. Kemudian tulis lagi untuk data, tutup kali baris, tutup. Kemudian menampilkan jumlah genap sama echo jumlah bilangan genap, tutup, panggil jumlah genap, panggil data, tutup, pakai baris, kemudian tutup. Kemudian yang terakhir kita panggil untuk yang jumlah bilangan ganjil. Buka jumlah bilangan ganjil, buka, terus kita panggil kali,
jumlah ganjil, buka data, tutup, kali buat baris. Kemudian tutup. Nah, di sini kita sudah untuk outputnya. Kemudian kita tutup untuk file PHP-nya dengan tanda tanya dan tutup. Kemudian kita simpan. Dari sini ini untuk mencari nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, jumlah genap, jumlah ganjil, terus output nilai arraynya berapa, terus nilai terbesar, terkecil, rata-rata, bilangan genap, bilangan ganjil. Maka dari itu coba kita cek ke lokal host UTS. Nah, di sini dia udah muncul nih untuk isi arraynya 12, 7, 25, 30, 18, 41, 6, 9, 50, 22, 13, 27. Nah, di sini tadi tuh fungsi spasi itu untuk biar dia tuh tahu kalau misalnya dia tuh 20-an, dia kan 2 angka. Jadi dia tuh spasi, kalau misalnya seangka spasi gitu. Jadi ini untuk nilai array, terus nilai terbesarnya 50, nilai terkecilnya 6, kemudian rata-ratanya kita dapat 21,66666. Kemudian jumlah bilangan genapnya ada 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Terus kemudian untuk jumlah ganjilnya 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini untuk hasil UTS aku hari ini. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.